Hai, kembali lagi bersama dengan kami di pembacaan Encounter Series 1 Christ the Way. Hari ini adalah hari yang keberapa, men? 67. Yes. So, macam biasa, sebelum kita mula pembacaan kita, mari kita pray. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini untuk kami bersama-sama dengan Engkau dalam pembacaan firman ini, dan biarlah Engkau menguatkan lagi iman kami sementara kami membaca ini, dan berikan kami juga hikmat daripada surga. Roh Kudus, Engkau berserta dengan kami agar kami dapat memahami segala sesuatu yang kami bacakan pada hari ini. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, kita mulakan pembacaan kita untuk hari yang ke-67 dalam Desire of Ages nomor 193 hingga 195, bermula dari when. Orang Samaria percaya bahawa Mesias akan datang sebagai penebus bukan hanya bagi bangsa Yahudi tetapi juga bagi dunia. Roh Kudus dengan perantaraan Musa telah menubuatkan dia sebagai seorang nabi yang datang dari Allah. Dengan perantaraan Yakub telah dikatakan bahawa kepadanya segala bangsa akan menurut. Dan dengan perantaraan Abraham bahawa dalam dialah segala bangsa di dunia ini diberkati. Di atas ucapan Alkitab ini lah bangsa Samaria itu mengalaskan iman mereka pada Mesias. Bangsa Yahudi telah salah menafsirkan nabi-nabi yang belakangan dengan menganggap bahawa kemuliaan kedatangan Kristus yang kedua kali akan dialami pada kedatangannya yang pertama kali. Itulah sebabnya orang Samaria mengabaikan semua tulisan suci kecuali yang diberikan dengan perantaraan Musa. Tetapi ketika Juru Selamat menghapus semua tafsiran yang salah ini, banyak yang menerima nubuatan-nubuatan itu dan juga perkataan Kristus sendiri mengenai kerajaan Allah. Yesus sudah mulai merubuhkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang kafir dan memasyurkan kabar keselamatan kepada dunia. Walaupun ia seorang Yahudi, ia bergaul bebas dengan orang Samaria, meniadakan adat istiadat keparisian bangsanya. Di tengah prasangka mereka, ia menerima sikap ramah tamah dari bangsa yang dibenci itu. Ia tidur di rumah mereka, makan sehidangan dengan mereka, ikut menikmati makanan yang disediakan dan dihidangkan oleh tangan mereka, mengajar jalan raya mereka, serta memperlakukan mereka dengan sangat murah hati dan sopan santun. Dalam bait suci di Yerusalem, sebuah tembok yang rendah memisahkan halaman sebelah luar dari segala bahagian lain dari bangunan yang suci itu. Pada tembok ini ada tulisan dalam bermacam-macam bahasa yang mengatakan bahwa tidak seorang pun kecuali orang Yahudi diizinkan melalui batas ini. Sekiranya seorang kafir dengan ceroboh berani masuk ke dalam ruangan sebelah dalam itu, ia sudah menajiskan bait suci itu, dan sudah tentu ia akan membayar hukuman dengan nyawanya sendiri. Tetapi Yesus, pencipta bait suci dan segala upacaranya itu, menarik orang kafir itu kepadanya dengan ikatan simpati manusia, sementara rahmat ilahinya membawakan kepada mereka keselamatan yang ditolak oleh orang Yahudi. Yesus tinggal di Samaria dengan maksud untuk mendatangkan berkat kepada murid-muridnya yang masih di bawah pengaruh kefanatikan Yahudi. Mereka merasa bahwa kesetiaan kepada bangsa mereka sendiri meminta supaya mereka memelihara permusuhan terhadap orang Samaria. Mereka heran melihat kelakuan Yesus. Mereka tidak dapat menolak untuk mengikuti teladan yang diberikannya itu. Dan selama 2 hari di Samaria, kesetiaan kepadanya menguasai segenap prasangka mereka. Namun dalam hati mereka tidak merasa senang. Sangat lembut bagi mereka untuk memahami bahawa penghinaan dan kebencian mereka harus memberi tempat bagi belas kasihan dan simpati. Tetapi setelah Tuhan naik ke syurga, pelajaran-pelajaran yang diberikannya itu datang kembali kepada mereka dengan suatu arti yang baru. Setelah kecurahan Roh Kudus, mereka pun terkenanglah akan pandangan Juru Selamat, perkataannya, penghormatan dan kelembutan pembawaannya terhadap orang-orang asing yang terhina itu. Waktu Petrus pergi memasyurkan Injil di Samaria, ia membawa roh seperti itu dalam pekerjaannya sendiri. Ketika Yohanes dipanggil ke Efesus dan Smyrna, terkenanglah ia akan pengalaman di Sikhem itu. Lalu ia dipenuhi dengan perasaan syukur kepada guru ilahi yang oleh melihat lebih dahulu segala kesukaran yang harus mereka hadapi, telah memberikan kepada mereka pertolongan dalam teladannya sendiri.
Juru selamat masih menjalankan pekerjaan yang sama seperti ketika ia menawarkan air hidup kepada wanita Samaria itu. Orang-orang yang menyebut dirinya pengikut-pengikutnya boleh menjadi menghina serta menghindar orang-orang terbuang itu, tetapi tiada keadaan kelahiran atau kebangsaan, tiada keadaan hidup yang dapat menjauhkan kasihnya dari anak-anak manusia kepada setiap jiwa meskipun berdosa. Yesus berkata, kalau engkau sudah meminta kepadaku, tentu saja aku telah memberikan air hidup kepadamu. Undangan Injil itu tidak boleh dipersempit dan disampaikan hanya kepada beberapa orang pilihan saja yang menurut dugaan kita akan menghormati kita jika mereka menerimanya. Pekabaran itu wajib disampaikan kepada semua orang, di mana saja hati terbuka untuk menerima kebenaran. Kristus bersedia untuk mengajar mereka. Ia menyatakan Bapa kepada mereka serta perbaktian yang berkenan kepada Dia yang membaca hati. Untuk orang-orang yang demikian, ia tidak menggunakan perumpamaan kepada mereka seperti kepada wanita yang di sumur itu. Ia berkata, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ketika Yesus duduk beristirahat di sumur Yakub itu, ia telah datang dari Yudea, di mana pekerjaannya sangat sedikit hasilnya. Ia telah ditolak oleh imam-imam dan rabi-rabi, malahan orang-orang yang mengaku sebagai murid-muridnya pun tidak melihat tabiat ilahinya. Ia sudah lemas dan penat, namun ia tidak melalaikan kesempatan itu untuk berbicara kepada seorang wanita, meskipun ia seorang asing yang berbeza dengan orang Israel dan hidup di dalam dosa yang nyata. Juru selamat tidak menunggu himpunan banyak orang berkumpul. Acap kali ia memulai pengajarannya dengan hanya beberapa orang berkumpul di sekelilingnya. Tetapi seorang demi seorang yang lalu di tempat itu berhenti untuk mendengar, hingga suatu kumpulan besar mendengarkan firman Allah yang diucapkan oleh guru yang diutus dari surga itu dengan perasaan heran dan kagum. Pengerja Kristus sekali-kali jangan merasa bahwa ia tidak dapat berbicara dengan kesungguhan seperti itu kepada hanya sedikit pendengar seperti kepada kumpulan yang lebih besar. Mungkin hanya seorang yang mendengar pekabaran itu. Tetapi siapakah yang dapat mengatakan berapa luasnya kelak pengarahnya? Perihal juru selamat menggunakan waktunya bagi seorang wanita Samaria, tampaknya seolah-olah suatu perkara yang kecil saja, bahkan bagi murid-muridnya sekalipun. Tetapi ia berbicara dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih fasih lagi dengan raja-raja, anggota-anggota majlis atau imam-imam besar. Pelajaran yang diberikannya kepada wanita itu telah diulang-ulangi hingga ke hujung bumi yang terjauh sekalipun. Segera sesudah ia mendapat juru selamat, wanita Samaria itu membawa orang-orang lain pula kepadanya. Ia membuktikan dirinya seorang pengabar Injil yang lebih cekap daripada murid-murid Tuhan sendiri. Murid-murid itu tidak melihat suatu apapun di Samaria yang menandakan bahwa tempat itu adalah ladang yang mengandungi harapan. Pikiran mereka ditunjukkan kepada suatu pekerjaan besar yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Mereka tidak melihat bahwa justru di sekeliling mereka ada sebuah panen yang harus dikumpulkan. Akan tetapi dengan perantaraan wanita Samaria yang mereka benci itu, seluruh penduduk kota dibawa untuk mendengarkan juru selamat. Ia membawa terang itu dengan segera kepada orang-orang senegerinya. Wanita itu menggambarkan bekerjanya iman yang praktis kepada Kristus. Tiap murid yang sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai seorang pengabar Injil. Orang yang minum air hidup itu menjadi mata air hidup pula. Penerima itu menjadi pemberi. Rahmat Kristus dalam jiwa adalah bagaikan mata air di padang belantara yang meluap-luap untuk menyegarkan semua orang serta menjadikan mereka yang sudah hampir binasa ingin minum air. Oke, sampai di sini sahaja pembacaan kita hari ini. Sebelum kita akhiri video kita, mari kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami di dalam pembacaan ini, dan kami sangat diberkati daripada pembacaan ini, di mana Engkau tidak punya pengharapan untuk menyebarkan Injil Engkau lagi disebabkan orang di sekeliling menolak Engkau Tuhan, termasuk imam-imam, nabi-nabi pada zaman itu. Tapi kami percaya
bahwa jika kami menabur benih di mana saja kami berada, walaupun seorang saja yang mungkin akan mendengar, tapi ia akan membawakan hasil, di mana seperti Yesus telah melakukan hal yang sama dengan seorang wanita di sumur itu Tuhan, dan seluruh kota mendengar tentang kabar baik Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang begitu indah, kami sangat diberkati, dan biarlah Engkau menggunakan kami untuk menyebarkan lagi Injil Engkau ke seluruh dunia Tuhan, agar suatu hari nanti kami akan dapat bersama-sama untuk berhimpun di kerajaan syurga-Mu Tuhan. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Thank you. Jumpa lagi esok. Bye.